guys, welcome back to my YouTube channel. Hai teman subscriberku, berjumpa lagi dengan saya Yulia Ratna Dewi di Yulia Ratna Dewi channel. Nah, kali ini aku tuh mau ngebagiin resep karena kayaknya aku udah lama banget ya nggak bikin namanya Yulia Cooking. Jadi aku bakal bagiin resep tentang masakan yang berbahan dasar kentang. Dan ini tuh cocok banget buat ide jualan kamu di saat pandemi seperti ini. Nah, yang pertama tuh ada namanya kentang goreng nyonyoy. Ini tuh bahannya nanti di video ini aku kasih tahu. Terus yang kedua ada kentang goreng crispy. Nah, kentang goreng crispy ini tuh aku udah cuci tangan ya. Bentuknya tuh bulat-bulat, gendut-gendut gitu loh. Jadi kayak dalamnya ada anginnya. Kemudian ini ada kentang goreng KFC, McD. Jadi buat kamu yang di masa pandemi kayak gini, ini cocok banget buat ide jualan kamu. Dan ini harganya itu bahan-bahannya relatif murah dan mudah dijangkau. Jadi kalau kamu penasaran dengan resep ketiga ini, langsung aja kamu nonton videonya. Jangan lupa kamu kalau belum klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa kamu nyalain notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video baru. Oke, langsung aja nonton videonya. Dadah. Bahan-bahan membuat kentang goreng KFC McD. Yang pertama ada tepung maizena 3 sendok makan aja. Kalau kurang bisa ditambahin. Kemudian ada 2 buah kentang. Kemudian ada 1 sendok makan garam. Kemudian ada saus sambalnya, jangan lupa. Bahan-bahan membuat kentang goreng nyonyoy. Yang pertama ini ada 2 buah kentang. Kentangnya itu bisa sesuai selera aja. Aku pakai 2 buah aja. Kemudian ada 1/4 sendok makan garam. Kemudian 1/4 sendok makan penyedap rasa, boleh pakai merek apa aja. Kemudian ada keju, bisa pakai merek apa aja. Terus ada tepung, ada daun bawang. Dan ini bahan-bahannya. Untuk tepungnya nanti bisa fleksibel aja ya. Kalau misalnya mau yang rada lebih keras, itu bisa ditambahin tepung beras. Tapi kalau yang nggak, bisa pakai tepung tapioka aja kayak gini. Ayo kita mulai. Bahan-bahan dari kentang goreng crispy 9 bulan karena nanti hasilnya akan gemuk-gemuk. Yang pertama ada tepung maizena. Itu 2-5 sendok, kemudian ada 2 buah kentang, kemudian ada 1 sendok garam, dan ada saus sambal. Nah, untuk langkah yang pertama, kita harus mengupas kulit kentang terlebih dahulu. Aku saranin sih menggunakan pisau yang aku gunakan. Itu sangat rekomen sekali karena ngupasnya itu lebih mudah dan kulitnya itu bisa terkupas dengan tipis kayak gitu. Kemudian kentang yang udah kita kupas, kita bersihkan. Habis itu, setelah kita bersihkan, kita potong-potong. Bisa dipotong kecil-kecil, kayak yang aku buat, atau bisa seukuran kentang KFC atau McD. Disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Terus jumlah kentang yang digunakan itu sesuai selera juga. Kalau aku pakai 2 aja, biar hasilnya nggak terlalu banyak. Kemudian kita potong-potong seperti ini. Setelah kita potong-potong, habis semuanya udah selesai kita potong, kemudian kita akan memberi garam. Garamnya itu 1 sendok makan aja, kemudian dikasih air. Habis itu dikasih air, kemudian disimpan di dalam kulkas. Nah, disimpan di dalam kulkasnya itu bisa sampai 1-3 jam. Boleh ditutup, boleh enggak. Kalau efisiensinya sih ditutup aja, biar lebih meresap aja kayak gitu, jadi nggak kontaminasi apa-apa kayak gitu. Terus habis itu udah deh, kita tinggal goreng aja, tapi kita harus tunggu dulu 1-3 jam. Boleh lebih, tapi boleh kurang juga, tapi jangan terlalu cepat. Biar apa? Biar yang menempel di kentang itu bisa hilang, kayak lendir-lendirnya gitu. Terus kita cuci dulu sebelum kita goreng.
Setelah itu sudah 3 jam baru kita rebus kentang gorengnya. Kita rebus dulu kentangnya. Tujuannya kita rebus agar kentang itu lebih crispy. Kayak gitu. Kalau udah blebek-blebek kayak gini, baru kita masukin kentangnya. Terus kemudian kita tunggu deh sekitar 10-5 menit aja udah cukup buat kita ngerebus kentangnya. Jadi waktu nanti kita goreng itu akan crispy banget hasilnya. Jadi walaupun digorengnya cuma sebentar terus kita kayak makannya nanti sejam lagi kayak itu masih tetap crispy, itu karena ada proses perebusannya dulu kayak gitu. Setelah selesai proses perebusan, kita beri tepung maizena. Tepung maizena ini biar hasil kentangnya itu lebih crispy lagi. Tapi didinginin dulu ya, biar enggak kecampur sama airnya. Terus kita kocok-kocok deh, aku saranin pakai wadah yang ada tutupnya kayak aku, jadi bisa lebih merata tanpa membuang banyak tepung. Kalau misalnya kita pakai wadah atau kita campurin dengan tangan, itu kurang efisien untuk mencampurkan kentang dan tepungnya tersebut sehingga bisa merata seperti ini kalau pakai wadah dan tutup. Nah, setelah itu sudah tepung maizena mencampur secara merata, kemudian kita goreng di api kecil selama 5 menit kurang lebih. Kemudian kita goreng, kita besarkan apinya di api besar selama 3 menit aja. Setelah itu kita tiriskan dan kita angkat, tunggu 5 menit sampai rada dingin. Kemudian langsung kita goreng di api yang besar selama 1 menit aja. Nanti kamu bisa bedain kok gimana rasa renyahnya di gorengan yang pertama sama yang gorengan yang kedua. Itu lebih renyah di gorengan kedua. Kemudian setelah 1-2 menit kita goreng di api besar, langsung aja kita angkat aja, kita tiriskan kalau udah sesuai dengan keinginan kita kayak gitu. Kita membuat kentang goreng nyonyoy. Kentang goreng nyonyoy itu kalau dimakan tuh kenyal-kenyal kayak gitu. Yang pertama kita potong-potong dulu kentang yang tadi kita udah kupas, kita udah bersihin, kita potong dulu. Potongnya bebas aja, mau samping-samping kayak gini juga boleh, mau dadu-dadu juga boleh. Soalnya nanti kita akan melakukan proses perebusan setelah kita potong-potong semua kentangnya. Kemudian kita rebus kayak gini kentangnya, direbus agar nanti kita mudah menghancurkan. Nah, direbusnya itu kira-kira 10-5 menit aja, terus ditambah garam. Tujuannya ditambah garam biar nanti luar-luarnya kentang itu yang licin-licin itu bisa ikut larut juga di dalam garam tersebut. Jadi nanti kentangnya itu lebih mudah. Setelah kentangnya udah selesai direbus, kita hancurkan. Boleh pakai alat apa aja, yang penting jadi hancur. Biar nanti menyatu sama bumbu-bumbu yang lain. Kita hancurin dulu pelan-pelan. Udah cuci tangan ya. Kamu juga bisa pakai sarung tangan plastik kalau misalnya kamu nggak mau pakai tangan kayak aku. Setelah kentangnya udah bisa dihancurin kayak gini, kemudian kita aduk-aduk terus biar makin hancur. Kemudian kita tambahin dengan beberapa bumbu. Kemudian tambahkan dengan garam yang tadi kita udah takarkan. Garamnya itu setengah sendok makan aja. Kalau kebanyakan bisa seperempat aja biar nggak terlalu asin. Kemudian kita aduk-aduk dulu biar merata bumbunya. Kemudian kita ambil bahan campuran selanjutnya yaitu penyedap rasa. Bisa pakai setengah sendok makan. Kalau terlalu banyak bisa pakai seperempat sendok makan aja udah cukup kok. Jadi biar rasanya nggak terlalu asin, terus ditambah sama daun bawang biar kelihatannya tuh segar, ada hijau-hijaunya. Terus habis itu udah deh kita aduk-aduk dulu sampai merata. Kemudian masukkan 1-3 sendok tepung tapioka. Kalau kamu mau hasilnya lebih kenyal ditambahin tepung tapioka, tapi kalau mau agak sedikit keras kamu tambahin setengah sendok aja tepung beras, jadi hasilnya nggak sekenyal kayak punya aku. Kalau punya aku itu terlalu kenyal, kayaknya kebanyakan tepung tapioka, jadi tepung tapiokanya bisa pakai 1-3 sendok makan aja. Kemudian setelah kita masukkan semua bahannya, kita aduk-aduk dulu, nanti kejunya kita masukin di terakhir aja biar kejunya nggak terlalu hancur gitu. Nah, kita aduk-aduk sampai merata dulu. Kalau udah semuanya merata, baru nanti kita kasih tambahan keju. Kemudian setelah semuanya udah tercampur merata seperti itu, kita tambahkan kejunya. Kejunya itu kita parut dulu ya, aku pakai setengah
setengah keju cheddar, kemudian kita masukin, kita campur-campurkan semuanya sampai merata, baru kita bentuk-bentuk sesuai dengan keinginan kita. Semua bahan udah tercampur rata, udah masuk semua, kita bentuk aja sesuai selera, boleh kayak sontong, boleh pipi-pipi, boleh bulat-bulat, sesuai selera kamu aja. Kamu mau buat yang seperti apa, yang penting terbentuk aja pokoknya. Terus dibentuk satu-satu ya, jangan lupa. Kemudian adonan kentang nyonyo yang udah kita buat, udah kita bentuk-bentuk sesuai selera, kita masukin di minyak panas. Nah, panasin dulu minyaknya. Pakai api yang kecil dulu, baru api besar, biar nggak kaget. Kemudian kita masukin deh satu-satu kentang goreng nyonyoy. Kemudian tunggu sampai warnanya golden brown, sampai kecoklat-coklatan. Kemudian kalau misalnya kamu nggak suka terlalu lunak kayak yang aku buat, kamu bisa kurangin tepung tapiokanya, kemudian kamu tambahin tepung berasnya, jadi nggak terlalu kenyal banget kayak gitu. Tapi kalau kamu suka yang kenyal-kenyal kayak punya aku, kentang gorengnya, nah itu kamu bisa pakai tepung tapioka aja tanpa tambahan tepung beras. Kemudian ketika udah mulai golden brown, kita lihat dulu kira-kira udah matang belum. Kemudian kalau udah matang langsung aja kita tirisin semuanya. Berikutnya cara membuat kentang goreng 9 bulan. Kenapa namanya 9 bulan? Karena nanti akan melembung-melembung. Nah, kita pertama potong dulu tipis-tipis, tapi jangan kayak gini ya, ini terlalu tipis, nanti hasilnya akan jadi keripik kentang. Tapi harus dipotong sesuai ukurannya, jadi tidak terlalu tipis maupun terlalu tebal. Jadi kamu bisa motongnya sekitaran segituan, jangan terlalu tipis kayak yang di awal atau terlalu tebal, nanti hasilnya tidak bagus. Kemudian dipotong-potong kayak gitu. Nah, ukurannya pas sesuai kayak gitu, jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Setelah kentang yang tadi kita udah bersihin, kita udah potong-potong, kemudian kita pisahkan di wadah tertentu biar kita bisa rendam selama 1-3 jam dengan air garam. Garamnya itu 1 sendok makan ditambah dengan air, diusahakan airnya itu sampai merendam kentang tersebut, dan 1-3 jam agar kentang tersebut, licin-licin yang ada di luarnya itu bisa hilang, dan nanti kentangnya itu bisa meresap sampai ke dalam rasa asinnya. Kemudian didiamkan di dalam kulkas selama 1-3 jam. Boleh kurang, boleh lebih, tapi minimal banget itu 1-2 jam itu udah terendam, biar hasilnya lebih maksimal. Kemudian setelah 1-3 jam, kemudian kita cuci bersih kentangnya. Dicuci sampai airnya itu nggak keruh lagi, harus sangat bersih. Biar nanti licin-licin dari kentangnya itu nggak ikut nanti. Kemudian setelah itu kita tambahkan tepung maizena sebanyak 1-5 sendok sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau misalnya 3 sendok aja udah tertutup semua, udah terbalurin, cukup 3 sendok aja. Tapi kalau misalnya belum terbaluri semua, itu ditambah lagi 2 sendok sampai terbalur semua. Kemudian kita ratakan. Kemudian kita goreng dulu di api kecil selama 5 menit. Setelah 5 menit kita besarkan apinya, kita goreng di api besar selama 3 menit. Kemudian kita angkat, kita tiriskan, tunggu sampai dingin kira-kira 5 menit, kita goreng lagi di api besar langsung selama 1 menit sampai 2 menit. Kalau udah coklat-coklat brown glow gitu, langsung aja kita angkat dan jadi deh. Nah, teman subscriber kamu udah nonton kan tutorialnya. Nah, itu cara buat ketiga bahan ini. Ini cocok banget buat ide jualan kamu. Dan kalau kamu misalnya lagi gabut atau akhir bulan, ini juga cocok banget untuk cemilan ataupun untuk pengganti nasi untuk yang diet kayak gitu. Nah, kita langsung aja review dari yang pertama. Tapi jangan lupa kamu harus klik subscribe dan klik like, dan jangan lupa kamu harus komen di kolom komentar kalau kamu punya kritik, saran ataupun rekomendasi tentang video ini. Terus jangan lupa nyalain notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video baru. Oke, langsung kita coba dari kentang goreng nyonyoy. Ini itu bisa dicocol pakai saus sambal atau pakai kayak bumbu balado, jagung atau bumbu pedas lainnya. Kita coba aja.
Kalau kamu suka crispy terus nggak suka terlalu kenyal, kamu bisa kurangi tapioka dan kamu bisa beri tambahan tepung beras, jadi luarnya lebih crunchy. Tapi kalau aku suka yang nyonya kayak gini, jadi kalau aku suka banget sama yang nyonya kayak gini, jadi kayak tapiokanya rada banyak kayak gitu. Terus kalau kamu nggak suka garam, bisa dikurangin sesuai resep. Garam, penyedap rasa itu daun bawang itu sesuai keinginan kamu aja kayak gitu. Enak banget. Dan ini murah banget bahannya, rekomen banget deh. Kentang goreng crispy ini itu gendut banget nih, tapi coba kita coba. Jadi dalamnya tuh kayak ada udaranya gitu. Oh iya, satu lagi, kalau kamu potongnya terlalu tipis kayak gini, ini tuh bakal jadi crispy banget, jadi kayak keripik kentang, jadi bakal crispy banget. Tapi kalau kamu potongnya kayak aku yang sedang-sedang, itu nanti bakal ngelembung-lembung kayak gini. Ini enak banget dicocol pakai saus, makannya panas-panas enak banget. Kita coba yang crispy. Padahal ini tadi aku tinggal setengah jaman lah, tapi masih crispy ini. Terus yang ketiga ada kentang goreng KFC atau McD. Karena harganya relatif mahal dan di sini itu nggak ada KFC atau McD, jadi yaudah kita bikin sini aja. Kita cocol langsung sama sausnya. Bener nggak kamu? Sekrispy itu. Kalau misalnya kurang asin, atasnya ditaburin garam, itu enak banget. Nah, terima kasih kamu udah nonton video aku. Nah, cukup sekian dulu teman subscriberku video kali ini, cara membuat makanan ataupun ide jualan yang berbahan dasar kentang. Ini dan ini. Jangan lupa kalau kamu belum klik like, komen, dan subscribe, langsung aja kamu klik. Dan jangan lupa kamu nyalain notifikasi biar kamu tahu kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa kalau kamu punya kritik, saran, ataupun rekomendasi, langsung aja kamu kirim di email aku di @yuliaradio@channel@gmail.com atau di kolom komentar. Oke? Dan sampai jumpa di next video. Bye bye. Terima kasih banyak.